Bagaimanakah akan kita balas kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, tentu kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita terlalu besar, terlalu luas, terlalu tinggi untuk kita balas. Tidak ada perbuatan baik kita yang dapat menyetarakan dengan kasih sayang Tuhan, dengan anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saudaraku, kita bersyukur dan patut berbangga dan terus bekerja. Itu saja yang tentunya menjadi suatu kewajiban kita. Gimana kita harus terus bekerja untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar-kabar sukacita, membagi-bagikan tayangan-tayangan kesaksian, tayangan-tayangan kebenaran firman Allah kepada sekalian banyak orang. Hal itu dapat menolong kita untuk mengetahui tentang rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan dunia ini. Kali ini kesaksian itu datang dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Seorang pesaksi yang begitu khusyuk di dalam dia melakukan kewajiban agamanya. Namun saudara-saudara, ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupannya. Sehingga hal itulah yang menyebabkan dia kemudian mencarinya. Dan ajaibnya, bagi dia ajaib, tetapi bagi kita tentu hal itu adalah suatu rancangan Tuhan, di mana Tuhan telah memanggil dia, dan dia menemukan kebenaran itu dalam Yesus Kristus. Tentu saudara akan marah bagi banyak orang, sebagian orang ketika mendengar kesaksiannya ini. Namun saya mau berkata kepada saudara, keselamatan yang dari Tuhan itu memang akan membuat hati kita panas bagi yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Yesus, tentu hal itu akan memberikan sukacita. Karena sungguh Tuhan tidak pernah berdusta dengan janji-janjinya. Saudaraku, mari kita sama-sama akan mendengarkan kesaksian berikut ini. Kami berdoa, kesaksian ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Haleluya. Nama saya Junaidin. Saya agama Islam. Dan saya asli dari Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan saya darah asli di sana. Ini bagaimana saya pernah mendengar di kesaksian-kesaksian, ada yang bilang Tuhan Yesus itu tidak nyata, tipu-tipu. Nah, di sini saya akan menceritakan apa pengalaman hidup saya. Di situ kebanyakan orang yang bicara seperti itu, kebanyakan orang yang suka membantah, suka mencari jalannya sendiri, mencari kebenarannya sendiri. Tuh. Dan sampai saat ini saya bersyukur saya bisa kenal Tuhan Yesus, dan saya ditolong, dan saya diselamatkan, karena saya hidup bukan cuma sekedar untuk mencari makan, bukan cuma untuk sekedar mencari pekerjaan, lalu mati. Dan saya mencari hidup bukan dari situ, saya mencari juru selamat. Dan mereka pun sudah tahu kalau saya masuk ke Kristen. Mereka menghina saya, tidak apa-apa. Mereka memojok saya, tidak apa-apa. Mereka memfitnah, dibilang saya sembah berhala, dibilangnya saya kafir. Itu yang bikin saya sedih. Padahal di dalam Alkitab itu tidak ada namanya kafir atau dan sebagainya. Terima kasih. Salam sehat sejahtera semua. Di sini saya coba mengutarakan apa yang pernah saya alami selama kisah hidup saya. Dan di sini
Saya tidak ada paksaan, tidak ada dorongan dari pihak manapun, tidak ada pengaruh, tidak ada tipu menipu. Di sini mulai dari sumber hati saya sendiri. Dalam tanda kutip, tidak ada paksaan. Oke, baik. Nama saya Junaidin. Saya agama Islam. Dan saya asli dari Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan saya darah asli di sana. Orang tua saya asli orang Bima juga, keduanya bapak dengan ibu, dan mereka menetap di Bima sejak dari lahir, dan mereka pun juga tinggal di sana. Lanjut, saya di sini bagaimana saya pernah mendengar di kesaksian-kesaksian ada yang bilang Tuhan Yesus itu tidak nyata, tipu-tipu. Nah, di sini saya akan menceritakan apa pengalaman hidup saya. Di situ kebanyakan orang yang bicara seperti itu, kebanyakan orang yang suka membantah, suka mencari jalannya sendiri, mencari kebenarannya sendiri. Tuh. Dan sampai saat ini saya bersyukur saya bisa kenal Tuhan Yesus, dan saya ditolong, dan saya diselamatkan, karena saya hidup bukan cuma sekedar untuk mencari makan, bukan cuma untuk sekedar mencari pekerjaan, lalu mati. Dan saya mencari hidup bukan dari situ, saya mencari juru selamat. Juru selamat saya siapa? Juru selamat saya Yesus Kristus. Saat ini saya tinggal di Papua. Dan saya selalu berkomunikasi dengan adik-adik saya, kakak saya, dan mereka pun sudah tahu kalau saya masuk ke Kristen. Mereka menghina saya, tidak apa-apa. Mereka memojok saya, tidak apa-apa. Mereka memfitnah, dibilang saya sembah berhala, dibilangnya saya kafir. Itu yang bikin saya sedih. Padahal di dalam Alkitab itu tidak ada namanya kafir atau dan sebagainya. Orang kafir itu orang tidak punya agama. Saya kasih tahu. Itu baru dibilang orang kafir. Saya punya sepupu bilang saya orang kafir, saya punya ipar bilang saya orang kafir. Tapi tidak apa-apa. Itu namanya perjuangan. Kalau kita mau masuk ke Kristen. Tapi tidak bikin saya gentar. Tetap saya akan maju, tetap saya pegang teguh iman saya. Iman saya Yesus Kristus. Agama saya Kristen. Oke, lanjut. Saya punya kisah latar belakang saya. Saya punya bapak sudah meninggal. Saya punya ibu masih hidup sampai saat ini. Dan saya masih komunikasi dengan mereka sampai saat ini. Tapi karena mereka sudah tahu kalau saya masuk Kristen, ya mereka anggap saya sudah tidak ada di dunia ini. Karena dibilangnya saya kafir. Orang kafir itu tidak memiliki agama, saya kasih tahu. Orang kafir tidak memiliki agama. Dan saya sudah selesai tamat SMA, baru saya tahu orang tua saya.
Artinya itu saya dibesarkan sama orang lain. Saya dari kecil tidak pernah ketemu dengan orang tua saya. Saya tidak pernah ketemu dengan orang tua saya. Saya hanya mendengar kabar orang tua saya dari tetangga-tetangga, teman-teman sesama dari Bima. Saya bertanya di sini, kenapa saya dibesarkan sama orang lain? Sampai saat ini saya tidak pernah ketemu dengan saya punya orang tua. Hanya dengar kabar-kabar saja. Orang tua saya meninggal pun saya tidak pernah pergi tengok. Ibu saya sampai saat ini saya tidak tahu. Hanya dengar kabar saja dari tetangga-tetangga. Di situ saya bertanya, sebenarnya saya ini mereka punya anak atau gimana? Sampai saya disuruh besarkan sama orang lain. Saya selalu berdoa dari kecil. Dari kecil saya selalu disuruh untuk belajar sama orang yang besarkan saya. Ketika saya bertumbuh besar, saya selalu bertanya ke orang yang besarkan saya, Ibu, sebenarnya orang tua saya siapa? Mereka tidak kasih tahu awalnya. Setelah saya selesai tamat sekolah, SMA, saya bertanya lagi, Ibu, saya sudah besar, saya sudah dewasa. Sebenarnya orang tua saya siapa? Mereka tidak kasih jawaban. Ibu, saya mau berangkat ke Papua. Mohon kasih tahu orang tua saya yang sebenarnya siapa. Orang tua kamu itu yang kemarin yang sudah meninggal. Bapakmu dan ibumu sekarang masih hidup. Lalu sebenarnya saya ini anak siapa sebenarnya? Ya anaknya bapakmu sana yang sudah meninggal. Lalu kenapa saya disuruh besarkan sama orang lain? Saya sebenarnya bukan orang lain, saya ini bibimu. Ibu yang besarkan saya bilang gitu. Lalu apa alasannya saya disuruh besarkan sama orang lain? Apakah saya ini anak haram atau tidak dianggap dalam lingkungan keluarga? Atau bagaimana begitu? Mereka tidak kasih jawaban lagi. Saya tetap menjalankan aktivitas saya. Saya sudah mau dekat berangkat ke Papua. Saya coba bertanya lagi sama ibu saya. Ibu yang besarkan saya maksud. Ibu, sebenarnya saya ini anaknya siapa? Kenapa saya ini tidak pernah mendapatkan ajaran yang baik? Saya hanya disuruh sekolah saja. Tapi saya tidak tahu. Saya bingung mau kemana. Orang tua saya sebenarnya siapa? Ibu tinggal saja di sawah. Tidak pernah ketemu dengan saya untuk antar saya ke sekolah. Dan sekarang saya mau pengen tahu orang tua saya siapa. Orang tua kamu tuh yang kemarin meninggal tahun 2006 itulah orang tuanya kamu. Ya. Lalu ibu saya siapa? Ibumu yang sekarang masih hidup tinggal di sawah. Dari kamu belum dilahirkan sampai sekarang sudah jadi dewasa, tinggal di sawah saja. Sibuk saja urus dengan sawahnya. Di mana dia sekarang? Ada di sawah. Bisa kasih tahu orang tua saya sebenarnya? Ya, suatu saat pasti akan datang lihat kamu di sini. Saya akan pergi panggil di sawah. Jadi artinya itu ibu saya dengan bapak saya ini hanya melahirkan saya saja. Saya dibesarkan sama bibi saya yang saya bilang tadi orang lain. Setelah itu ibu yang lahirkan saya ini datang. Sayalah ibumu. Lalu kenapa saya dibesarkan sama orang lain? Apa salah saya? Baru saya tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Saya sekolah hanya dapat ijazah saja, tapi saya bodoh. Saya bertanya begitu sama orang tua saya.
Lalu sebenarnya bapak yang melahirkan saya, suaminya ibu mana? Sudah meninggal tahun 2006, tahun 2006 lalu. Lalu ibu anggap saya apa? Anak. Anggap anak benar. Apakah anggap anak hanya sibuk saja urus di sawah, sibuk saja tinggal di sawah sana, tidak urus saya sekolah, pimpin saya dengan pendidikan yang baik. Itu kan yang dibilang anak. Lalu sebenarnya saya ini siapa? Saya adalah ibumu. Kamu itu anak saya. Ibu punya anak 6. Kakakmu pertama laki-laki. Anak yang kedua kamu laki-laki. Yang ketiga perempuan, yang keempat sampai yang keenam perempuan semua. Jadi bagaimana ibu? Apa cita-citanya saya sebenarnya? Sekarang saya sudah tamat sekolah. Lalu ibu tidak ada persiapan. Apa tujuannya saya ini tamat sekolah ini? Saya kasih tahu, saya kasih tunjuk ijazah yang saya dapatkan. Sekolah saja, tapi saya tidak mengerti apa. Orang sekolah saya bolos, orang sekolah saya bolos. Orang dapat ijazah, saya dapat ijazah. Itu saja yang saya tahu. Lalu mereka kompromi, bicara bagaimana nasib saya ke depan, tujuan saya ke depan mau kemana. Tapi saya tidak mau, karena sudah terlambat. Karena sejak dari kecil tidak ada bicara soal-soal seperti itu. Untuk bagaimana nasib masa depan saya. Saya pergi main ke kampung mungkin lumayan jauh. Saya tidur di rumah teman untuk tenangkan sepunya diri karena saya kesal. Saya pergi datang orang yang disuruh sama ibu pergi jemput saya. Tapi saya tidak mau, saya tolak. Saya tolak, kamu pulang saja. Jangan ganggu saya tidak punya orang tua. Dia pulang karena dia tidak bisa memaksa. Selama 1 bulan itu 3 kali dia datang jemput saya di kampung sebelah. Dia jemput saya. Dia datang lagi yang kedua kali. Jemput, mari ibumu panggil kamu. Kamu harus berangkat ke Papua. Saya tidak mau. Ibu saya yang mana? Saya tidak punya ibu, saya tidak punya bapak. Saya dari kecil saya tidak pernah lihat bapak. Mereka pulang lagi, tidak bisa bawa pulang saya. Sampai ke minggu keempat, mereka datang jemput saya lagi. Maksudnya, itu baru saya pulang. Saya tiba di rumah orang yang besarkan saya. Bibi saya tadi yang saya bilang, untuk apa saya panggil ke sini? Kamu berangkat ke Papua, kamu tes Polri di sana, ikut pamanmu. Sekarang kebetulan pamanmu ada di Bimas ini. Mari siap-siap, saya tidak mau. Ini sudah ada pamanmu, siap membawa kamu ke Papua sana. Tujuannya apa sebenarnya ke Papua sana? Tes Polri. Kenapa bicaranya mendadak begini? Kenapa tidak dari dulu, dari saya kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, sekarang sudah saya lulus baru mendadak kayak gini suruh saya. Tidak ada persiapan, saya tidak mau. Saya tidak mau mendadak kayak gini. Saya mau pengen tahu dulu, orang tua saya siapa? Orang tua saya siapa? Inilah orang tuamu, saya ini, ibumu. Ibumu saya ini, yang suruh orang selama 3 kali pergi jemput kamu di kampung sebelah, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Dan sekarang saya suruh kamu dengan mohon kamu berangkat ke Papua untuk mencari pekerjaan. Setelah kamu sudah agak lama di sana, kamu tes polisi. Siapa yang biayai? Ikut saja. Nah, itu yang saya bilang. Mulai tidak jelasnya saya disuruh ikut saja. Ikut saja, sedangkan orang yang saya mau ikut ini, saya tidak tahu siapa gitu. Dibawalah ke desa sebelah. Dibawanya ke sana, dikenalkan ke paman saya, katanya, saya itu tidak menganggap mereka itu keluarga. Karena saya dari kecil tidak terbiasa hidup dengan keluarga. Ibu atau bapak, paman, saya tidak tahu. Saya tahunya orang yang besarkan saya dengan bapak, ibu yang besarkan saya itu saja.
Jadi mereka bicara musyawarah gitu bagaimana Junaidin ini mau bawa ke Jayapura. Oh, dengan tujuannya kerja di sana. Oh, kalau bisa sudah lama di sana suruh tes Polri. Di situ paman saya melihat saya lagi duduk. Bagaimana Junaidin? Apakah benar mau ikut saya sesuai dengan ibumu bicara seperti begini? Saya tidak mau. Mau kemana sebenarnya? Mau ke Papua, ikut tes Polri. Saya tidak punya uang. Ada di ibumu punya uang. Saya tidak punya ibu. Ah, kamu nih bicara kayak seperti gimana? Bilang tidak ada ibu. Ini ibumu yang di depan saya ini. Saya tidak punya ibu. Kalau memang saya punya ibu, saya dari kecil saya dididik, saya diajari dengan yang baik, saya dituntun dengan hal keagamaan, tapi saya tidak mengalami hal itu. Kenapa saya dibesarkan sama orang lain? Apakah saya ini anak sampah atau anak dibuang? Begitu. Saya kecewa. Dari kecil, saya dari umur 2 bulan kata ibu yang besarkan saya, tapi saya tidak pernah melihat ibu saya setelah saya mulai masa pertumbuhan. Saya tidak pernah lihat ibu saya. Sudah, itu kejadian yang dulu. Sekarang sudah ada ibu di depan kamu, ibu yang melahirkan kamu, kamu ikut saya ke Jayapura. Emangnya Bapak itu siapa? Saya bilang ke paman saya inilah pamanmu, saya pamanmu, keluarga dari ibu kamu ini. Saya tidak punya paman, saya tidak punya ibu, saya tidak punya ayah, saya anak sampah, saya bilang gitu. Kalau memang saya punya ayah atau punya ibu atau punya paman, saya dibesarkan dari saya masih waktu bayi. Kenapa sudah besar begini baru bilang saya anakmu atau segala macam. Saya tidak mendapatkan kasih sayang ibu dari saya kecil setelah saya sudah besar begini. Jadi saya di situ saya coba dinasihati sama orang-orang tua, Pak Haji, begitu tetangga rumah. Ya sudah anak, jangan terlalu keras kepala. Kalau orang yang keras kepala itu banyak celakanya. Saya tidak keras kepala Pak Haji. Saya cuma kecewa saja, saya cuma sedih saja. Sejak saya kecil, kenapa saya dibuang begitu? Disuruh orang lain yang besarkan saya. Apakah saya ini bukan anaknya begitu? Sudah, itu masa lalu. Sekarang kamu sudah besar, sudah dewasa, sekarang ikuti perintah ibu. Apakah Bapak juga sekongkol dengan mereka? Saya bertanya begitu sama Pak Haji. Tidak anak, ini demi kebaikan kamu. Saya di situ saya mulai tenang, saya mulai hubungkan saya punya pikiran negatif. Saya coba main ke teman-teman untuk pikirkan baik-baik gitu. Apakah saya benar ke Papua? Nah, saya pergi terima ijazah esokan harinya, ijazah sekolah. Lalu saya kasih tunjuk yang saya bilang paman itu, saya kasih tahu ini ijazah saya sudah ambil dari sekolah, dan sekarang saya mau ikutin perintah kalian. Saya coba turunkan sepunya emosi. Saya bilang gitu. Sudahlah, jangan pakai emosi. Jangan pakai emosi sekarang. Kamu harus taat sama orang tua yang melahirkan kamu. Karena bapakmu sudah meninggal. Sekarang tinggal ibumu saja. Jadi kamu harus nurut. Saya ikutin mereka punya mau. Selama perjalanan, mereka bawa saya hingga ke Papua. Saya ikuti. Tibalah di Papua, Jayapura. Tibalah di sini. Berapa minggu kemudian gitu, saya mencoba adaptasi dengan lingkungan Papua karena cuaca di kampung saya dengan cuaca di Papua sini jauh berbeda. Kalau kampung saya panas sekali, kalau di sini kadang hujan, kadang panas gitu di Papua. Selama berapa hari saya tinggal dengan mereka di rumahnya paman saya tadi, saya bilang, saya coba berpikir, ini apakah benar paman saya? Karena saya trauma dengan masa kecil saya. Kenapa saya ini
tidak pernah aku rasakan air susu ibu. Saya bertanya lagi sama paman saya, paman, apakah saya ini benar anakmu? Ah, sudah aku bilang di kampung, jangan bahas itu lagi. Sudah, kamu persiapkan dirimu untuk cari kerjaan bro atau gimana, karena baru-baru datang kita ini belum bisa langsung tes polisi, perlengkapan surat-surat dulu. Paman saya bicara begitu ke saya. Bergilirnya waktu, saya coba ikutin perintah paman saya, siapkan persyaratan untuk tes Polri, ijazah, dan lain-lain. Harus menunggu KTP juga, karena baru datang dari kampung, tiba di Papua belum tentu langsung bisa dapat KTP saat itu. Karena harus butuh waktu lama baru bisa dapat KTP Jayapura. Di luar KTP Jayapura tidak boleh tes polisi. Di saat itu menerimanya putra daerah atau orang yang memang lahir besar di Jayapura. Saat itu tahun 2007. Dan saya disuruh sama paman saya ini untuk persiapkan fisik, olahraga begitu, jaga kesehatan, harus rajin sholat. Saya ikutin perintahnya. Kurang dan lebihnya itu selama 2 minggu saya tinggal dengan mereka, saya mulai tidak rasa nyaman. Saya mulai tidak rasa nyaman karena apa? Ternyata istrinya ini tidak suka begitu. Anaknya orang lain yang mau disuruh tes Polri atau menjadi orang sukses begitu katanya, menurut saya dengar. Dia punya istri paman saya ini orang Bima juga. Lalu saya coba pergi tinggalkan rumah untuk cari-cari teman yang baru gitu, di Papua sini. Paman saya pergi cari saya karena saya tidak pulang 1 hari. Saya pulang sendiri karena mereka mau cari di mana, karena tidak tahu di mana saya pergi. Pulang sendiri. Mereka marahin saya dan lain-lain. Ini tidak mungkin mau fitnah saya dan lain-lain. Inilah kata-kata ini yang saya tidak percaya kalau saya punya keluarga. Karena menghina saya, marah-marah dengan saya. Iya, kenapa saya marah? Karena kamu tidak pulang seharian. Iya, saya tahu. Saya tidak pulang seharian. Saya tidur di teman saya baru kenal. Kenapa kamu bikin saya malu? Karena kamu baru datang sini kok beraninya pergi tidur di rumah teman, baru tidak pulang. Kamu tidak menghargai saya. Kamu bawa jauh-jauh dari kampung ini atas biaya saya. Kamu naik kapal, bukan kamu pakai uang keluarga. Oh, begitu. Dulu kan di kampung ibu saya mengatakan ada uang untuk kamu tes Polri dan sebagainya. Lalu sekarang paman punya uang. Saya naik pesawat dari kampung ke Jayapura sini. Kenapa bicara seperti itu? Yang saya tahunya ibu saya kasih uang ke paman saya. Tidak ada. Ibu tidak ada uang kasih saya. Jadi sekarang apa maunya kamu nih, Junaidi? Kamu sudah buat hal di sini, kamu tidak pulang. Sebenarnya apa maunya kamu ini? Sampai kamu menghilang dari rumah. Tidak. Saya pengen cari teman-teman yang baru saja karena saya tidak betah sini. Di rumah sini. Kamu tidak betah di rumah sini. Alasannya apa? Tidak ada alasannya apa-apa. Saya tidak betah saja. Saya hanya mencari teman biar saya banyak kenalan di daerah sini. Itu salah. Ini rumah dinas yang saya tempatin ini. Ini rumah dinas. Bukan saya ini masyarakat biasa. Harus hargai saya kamu itu. Jangan seenak-enak, jangan sewenang-wenang kamu. Main keluar masuk sembarangan gitu. Ya jadi saya wajar, paman. Saya wajar untuk cari teman di sekitar sini daripada saya di sini
suntuk, saya tidak punya teman untuk pergaulan, saya tidak punya pengetahuan, pengalaman. Kamu di sini tuh saya bawa sini untuk tes Polri, bukan kamu mau seenaknya keluar masuk, ini rumah dinas. Dia bilang gitu ke saya, ya sudah, saya tidak mau berdebat, saya coba ikutin apa maunya paman saya. Di situ saya 2 hari tinggal dengan paman saya. Ternyata ini istrinya ini tidak senang ada saya di situ. Yang tadi saya bilang tidak senang. Saya bisa lihat dari situ. Saya diam, saya diam. Mereka panggil ya saya menyaut, tetap saya dengar. Cuman bagaimana tidak memberikan kayak seperti gimana kayak tidak senang kalau ada saya di situ, istri paman saya ini. Lalu saya diam. Sebenarnya saya tujuan ke Jayapura sini untuk apa? Lalu pagi-pagi saya tanya paman saya, tujuan saya datang ke Jayapura ini untuk apa? Untuk tes Polri. Paman saya bilang gitu. Ya, oke. Benar saya tes Polri? Benar. Tapi kenapa paman bilang pakai uang saya untuk tes Polri, untuk biaya administrasi dan lain-lain? Saya coba bertanya gitu. Sudah, kamu tuh jangan terlalu banyak bertanya yang aneh-aneh. Kamu ini sebenarnya saya bicara dengan setan atau gimana? Paman saya bilang begitu. Kamu harus nurut saya, kamu harus nurut sama saya. Kamu jaga kesehatan, rajin sholat, tidak usah dengar orang lain bicara. Paman saya bilang, ya oke baik, oke baik. Oke. Berjalannya waktu, masih saja suasana yang kemarin dengan hari ini sama saja. Ternyata istrinya ini juga ada hal yang mencurigakan gitu. Saya duduk, yang lainnya datang dipanggil makan, saya juga dipanggil makan, cuman saya hadir duduk sama-sama dengan keluarga dalam situ karena mau mulai makan gitu, dipanggil makan. Tiba-tiba istri paman saya ini bicara seperti begini, kamu ini sebenarnya tujuan ke Jayapura sini untuk apa? Lah, kenapa tanya ke saya? Kan suaminya ibu yang bawa saya ke sini. Iya, tapi tujuannya kamu sebenarnya untuk apa? Lalu kamu datang tidak ada menghargai kita di sini. Ya, iya saya tahu, kemarin saya salah. Kemarin saya salah. Tapi saya mau tanya sama ibu. Ibu sebenarnya tidak senang kan saya ada di sini? Saya bertanya gitu sama ibu saya, ibu yang bicara sama saya ini. Iya, saya tidak setuju kalau kamu tes polisi atau sebagainya, apapun alasannya. Lalu paman saya dengar, sudah, tidak usah bahas itu. Jangan bikin dia kecil hati dengar kamu bicara kayak gitu. Pokoknya Junaidin, kamu jangan dengar dia, karena saya yang biayai kamu. Oke, saya diam. Saya makan. Masih saja istrinya ini masih saja ngomel-ngomel di depan saya. Kamu itu sebenarnya mau apa datang ke sini? Kan paman saya bilang mau tes polisi. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Karena istrinya bicara kayak begitu terang-terangan. Jadi saya sempat habiskan dulu makan. Saya pergi menyendiri. Saya ini salah apa? Sudah saya tidak tahu orang tua sebenarnya siapa. Baru di sini saya dibawa jauh-jauh dari kampung ke sini. Saya sebenarnya siapa? Gitu. Lalu paman saya menghampiri, Junaidin, tidak usah dengar ibumu tadi bicara. Saya tidak punya ibu, paman. Saya tidak punya ibu. Kalau memang saya punya ibu, ya saya sopan saya, walaupun saya masih kecil. Tapi ini bukan didikan yang baik.
sampai dibilang saya tidak dianggap di sini, kamu tuh tidak boleh, mau jadi polisi tidak boleh, tidak usah tanggapi apa yang ibu tadi bilang, kamu tes polisi. Setelah saya ikutin perintahnya itu, saya persiapkan persyaratan, akhirnya apa, saya pas mau bayar administrasi dan lain-lain, tiba-tiba dibilang tidak ada uang sama paman saya. Saya bertanya, dulu saya diajak di sini dari kampung, diajaknya untuk tes Polri. Sekarang bilang tidak ada uang. Ya karena ibumu tidak ada uangnya, tidak mau kasih, bukannya tidak ada uangnya. Alasannya begitu. Lah kan dari kampung kan ibu yang melahirkan saya bilang ada uang untuk saya tes Polri. Saya kabur dari rumahnya mereka. Saya keluar, pagi-pagi saya keluar, mereka tidak tahu. Karena saya kecewa, saya pergi ke sebuah daerah, saya cari kerjaan. Saya di sana, saya tinggal kos, saya sambil kerja. Lalu paman saya pergi cari saya di sana. Mereka tidak tahu saya tinggal kosnya di mana. Dan di situ saya bertanya sama teman-teman yang sesama dari Bima ini, jangan kasih tahu kalau saya tinggal di sini. Kenapa? Kenapa, ada masalah apa? Tidak ada masalah apa-apa. Kalaupun ada paman saya datang cari saya di sini, bilang tidak ada saya. Karena saya tidak mau tes Polri. Nah, saya dapat kerjaan, saya tinggal di situ lama. Lalu saya kerjanya di Kaisomel. Gitu. Karena di situ yang mau menerima saya kerja di Kaisomel. Lalu di situ saya kerja kurang lebih 3 tahun. Tinggal 3 tahun di situ kerja. Saya kerja di orang Bugis. Di situ saya tinggal kurang lebih 3 tahun. Selama saya tinggal di situ, mereka yang dari Bugis ini anggap saya seperti keluarga, begitu, karena saya tidak punya keluarga. Jadi saya ajarkan saya sholat dan lain-lain. Ditanya saya Muslim, ya saya bilang saya Muslim. Di situ saya kerja untuk mencukupi kebutuhan saya karena saya tidak punya keluarga. Paman saya coba cari saya, datang ke tempat saya kerja. Dia tahu alamat saya dari mana. Tiba-tiba muncul, mari ikut saya pulang. Kamu jangan tinggal di sini. Saya tidak mau, paman. Saya sudah kecewa. Di situ saya tinggal. Saya tidak mau ikut dia pulang balik ke rumahnya. Saya memilih tinggal kerja di situ. Habis itu dia pulang. Dia tidak mau berdebat lagi dengan saya. Selama bertahun-tahun saya tinggal di situ, saya kerja. Suatu saat saya malamnya saya tidur, saya bangun paginya merasa berat. Apa yang membuat saya berat? Kok susah sekali buka matanya. Sebenarnya apa yang berat? Jadi saya paksa untuk buka mata. Saya tidak tahu ini apa penyebabnya. Lalu saya coba untuk bangun, kok saya susah bangun dari tidur. Saya pas
buka mata, saya melihat salib Yesus ada depan mata saya. Itu bercahaya, jadi saya tidak tahu itu asli atau bukan. Jadi saya kaget, kok ada sinar salib Yesus depan mata saya. Jadi saya bangun, pikiran, ini sebenarnya tadi betulan kah? Atau hanya mimpi saja? Saya kucek mata tidak ada lagi. Mungkin hanya bayangan saja. Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih saudara sudah menyaksikan kesaksian tayangan di channel kami ini. Jangan lupa untuk membagikannya kepada sekian banyak orang agar supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.